Selamat pagi sidang jemaat sekalian, selamat hari Minggu, dan bersama-sama pagi hari ini kita menyiapkan diri untuk bersama-sama kita beribadah. Dan minggu hari ini adalah minggu ketiga sesudah Trinitatis. Dan minggu ini adalah minggu Hari Lingkungan Hidup tahun 2020. Liturgi disiapkan secara sinodal. Sidang jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah syukur Hari Lingkungan Hidup ini dengan memuji-muji Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita yang menganugerahkan keanekaragaman hayati. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur di hari lingkungan hidup ini. Bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur, karena kepada kita dianugerahkan keanekaragaman hayati. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, yang memperkenankan kita merayakan hari lingkungan hidup. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah dan menganugerahkan keanekaragaman hayati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijab padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan,
Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 20 yang berbunyi demikian. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 354 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dengan lembut Tuhanku. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan aku yang hilang bercela. Syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Bersama-sama kita menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita hendak berdoa untuk mengucap syukur sekaligus mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh hati kami bersukacita sebab Engkau tidak saja mengundang kami, orang-orang yang letih, lesu dan beban berat, untuk datang kepada Tuhan. Namun di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau justru datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua ini Tuhan melegakan hati kami, sebab sesungguhnya orang-orang yang hilang itu adalah kami umat-Mu. Karena kami seringkali tidak mau mendengar suara gembala. Kami sering melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kami. Kami menjauh daripada Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang sesat seperti domba. Kami tidak tahu arah. Kami tidak tahu jalan yang benar untuk kembali ke hadirat-Mu. Tapi syukur kepadamu Tuhan,
karena Engkau tidak membiarkan kami ada dalam keadaan terhilang. Engkau mencari dan mendapatkan kami. Bahkan kami yang berdosa ini Engkau kasihi, dan kami percaya Engkau sudah menyediakan pengampunan untuk kami. Sebab itu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu, dan sekaligus juga kami mohon pengampunan atas sekalian dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita dengarkan berita anugerah yang disediakan bagi kita dari 1 Timotius 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Berdasarkan pengakuan dan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya dengan sukacita memberitakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi buat kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan, maka patutlah kita sekalian senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama pujikan nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pertolongan kuasa Allah Roh Kudus, agar di dalam kita membaca, merenungkan sabda Tuhan, Tuhan memberi hikmat sehingga kita boleh paham terhadap firman Tuhan dan kita boleh memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu sekali lagi membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu? Pastilah kami tidak akan mampu Tuhan memahami akan kebenaran firman-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh dengan kekurangan.
Karena itulah kami mohon, kiranya Engkau berkenan mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar firman Tuhan yang kami akan baca, firman Tuhan yang akan kami renungkan, firman Tuhan yang akan kami jadikan dasar dalam menjalani kehidupan ini, terkhusus lagi di saat kami memperingati, merayakan hari lingkungan hidup. Biarlah semua ini Tuhan sungguh-sungguh akan membekali akan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mika pasal 7, Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sungguh saya bersuka cita pada saat ini karena Tuhan mengizinkan kita kembali untuk mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terkhusus pada ibadah hari lingkungan hidup. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh warga GKPB melaksanakan hari lingkungan hidup dengan tema menjadi gereja yang memberkati dan subtema keanekaragaman hayati. Perlu kita ketahui bahwa hari lingkungan hidup dicetuskan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni untuk meningkatkan kesadaran dan aksi untuk melindungi lingkungan kita. Mengapa? Karena disadari atau tidak, kegiatan manusia telah berevolusi dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan serta kelangsungan kehidupan manusia. Dalam iman kita memaknai bahwa kerusakan lingkungan hidup yang terjadi juga menjadi bukti bahwa manusia telah gagal dalam melaksanakan tugas panggilannya untuk merawat dan memelihara ciptaan lainnya. Inilah kemerosotan moral dan rohani dari manusia yang membuat langit dan bumi ini ada dalam ambang kehancuran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti ini, yaitu kondisi dalam kemerosotan di bidang akhlak, di bidang moral dan juga di bidang rohani, pernah juga dialami oleh bangsa Israel dalam masa pelayanan Nabi Mika. Kemerosotan moral, akhlak dan tingkat rohani mereka menyebabkan situasi dan kondisi yang buruk dalam kehidupan
bangsa Israel. Sebagaimana dikatakan dalam Mika pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Di sana dikatakan, celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Sungguh situasi dan kondisi yang dialami umat pada waktu itu, mereka mengalami situasi kondisi yang sangat buruk. Mereka bagaikan hidup di tengah-tengah kemarau panjang. Mereka tidak lagi dapat memanen anggur dengan baik. Mereka tidak lagi dapat memakan anggur-anggur yang segar. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi di dalam ayat 2 dikatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar. Situasi keterpurukan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu disebabkan karena kesalehan di antara umat telah merosot tajam. Karena manusia, penguasa telah bertindak sewenang-wenang. Bahkan keadilan dapat dibeli. Bahkan kehidupan keluarga pun menjadi kacau. Sebab apa? Di dalam ayat 6 dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini adalah sebagai bukti adanya kemerosotan moral. Ini menjadi bukti kemerosotan rohani, menurunnya tingkat kesalehan dalam kehidupan umat Israel. Kita boleh menduga bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu pastilah juga berdampak juga terhadap lingkungan secara menyeluruh. Dan sikap atau pola hidup ini harus segera diperbarui. Sebab kalau tidak, kerusakan akan bertambah dan semakin meluas. Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nabi Mika dengan cerdas dan cepat mengajak bangsa itu bertobat dan kembali kepada Allah. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Bertobat dan kembali kepada Allah untuk mentaati dan mengikuti seluruh rancangan Allah serta memperbarui hidup secara baru. Pembaruan hidup merupakan bukti iman yang benar kepada Allah. Atau sebaliknya, iman yang benar akan terwujud dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang mengasihi Tuhan, sesama, dan lingkungan. Hidup mengasihi lingkungan dalam konteks Hari Lingkungan Hidup dengan tema keanekaragaman hayati. Maka sikap hidup tersebut harus terwujud pada keikutsertaan untuk menciptakan ekosistem yang sehat. Menyediakan air, mungkin juga udara yang bersih, menjaga sumber daya alam, serta mengurangi pencemaran
serta gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan. Pola hidup seperti itu dapat mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jika tidak kita memelihara akhlak dan moral kita, maka bangsa Indonesia yang adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar atau melimpah, tidak akan pernah lagi dapat menikmati kekayaan alam untuk kesejahteraan hidup kita. Kehidupan kita tidak akan lebih baik dibandingkan kehidupan umat Tuhan dalam zaman pelayanan Nabi Mika, di mana di dalamnya digambarkan bahwa kehidupan umat Tuhan pada zaman bangsa Israel, pada zaman pelayanan Mika, mereka dibagikan domba ataupun kambing yang hidup di tengah taman yang bersemak duri. Mereka tidak dapat menikmati indahnya taman itu karena dalam semak duri itu kehidupan mereka terancam. Mereka tidak dapat menikmati kekayaan alam dan hasilnya dengan baik karena mereka harus senantiasa waspada terhadap ancaman-ancaman yang mengancam kehidupan mereka. Sungguh menyedihkan kehidupan yang seperti demikian itu. Hidup di tengah-tengah bangsa yang kaya dengan hayati, tetapi kita tidak dapat menikmatinya. Yang menjadi perenungan buat kita sekalian adalah, sudahkah kita memelihara alam ciptaan Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Patut kiranya kita pahami bersama bahwa kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan bukan saja merupakan bagian dari akhlak dan moral yang baik, tetapi juga menjadi bagian dari iman kita kepada Tuhan. Karena itu, sikap seperti itu harus senantiasa kita perjuangkan. Dan bila selama ini kita lalai, acuh tak acuh, atau tak peduli dengan kerusakan lingkungan yang ada, maka kita dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menentang Allah. Karena itu, kita segera harus bertobat, berbalik ke jalan yang benar. Kita pun patut berdoa sama seperti doa yang dinaikkan oleh Nabi Mika. Kita memohon kiranya Allah berkenan mengembalakan hidup kita. Sebab Allah kita adalah gembala yang baik. Kita pun harus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbeda dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain. Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni. Allah kita adalah Allah yang suka memaafkan kesalahan dan tidak suka bertahan dalam murkanya. Di dalam kasihnya, Ia pasti berkenan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan senantiasa berkenan menunjukkan kasih setianya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Ia tidak saja berkenan mengundang semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, tetapi Ia juga mau datang untuk mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berdosa, untuk dikasihani, diberikan anugerah keselamatan. Itulah yang menjadi introitus firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu, marilah kita tunjukkan pertobatan dan iman kita melalui sikap
hidup yang peduli terhadap kelestarian alam ini. Selamat merayakan Hari Lingkungan Hidup. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Sidang jemaat yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu, sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian, Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memperingati perayaan Hari Lingkungan Hidup tahun 2020. Dengarkanlah dasar hari peringatan lingkungan hidup bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyaksikan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Lalu Allah menempatkan manusia itu di tengah-tengah Taman Eden. Allah berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita yakin bahwa tugas itu juga menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu, kita pun mempunyai tugas yang sama, yakni menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagai simbol kesanggupan kita melaksanakan amanat dari Tuhan ini, saya akan menyerahkan bibit tanaman sebagai simbol bahwa jemaat di Bethlehem Untal-Untal ini juga peduli terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Saya juga berharap nantinya jemaat akan melakukan hal yang sama, belajar untuk memelihara lingkungan dengan cara menanam tanaman yang
perlu kita lestarikan untuk kesejahteraan kehidupan kita. Untuk itu petugas saya mohon maju ke depan. Bibit cabai ini saya serahkan sebagai simbol kesediaan kita untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan umat manusia. Amin. Sekarang marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas ciptaan-Mu di mana kami boleh menghayati betapa agung dan betapa luar biasanya Engkau. Engkau menyediakan bagi kami lingkungan beserta dengan isinya begitu amat baik untuk kesejahteraan hidup kami. Engkau memberikan semua ini dengan cuma-cuma. Hanya saja Engkau meminta kepada kami semua agar kami menjaga, merawat, melihara lingkungan hidup ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui sabda-Mu yang menjadi perenungan kami hari ini, kami diingatkan ketika kami tidak memelihara lingkungan ini. Hal ini akan menjadi petaka bagi kami. Kami akan mengalami kesulitan untuk dapat menikmati hidup dengan sejahtera. Karena itu, jikalau selama ini kami lalai untuk menjaga, merawat, dan melindungi alam ciptaan-Mu ini, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Selanjutnya kami mohon pertolongan dari kuasa Allah Roh Kudus, agar olehnya kami dimampukan untuk terus melakukan amanat yang Tuhan anugerahkan, berikan kepada umat manusia, sehingga kami dapat menjaga alam ini dengan baik. Alam ini dapat menjadi sarana bagi kami untuk menikmati kasih Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh berkelangsungan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga jemaat Tuhan di tempat-tempat yang lain. Bahkan untuk seluruh masyarakat, baik yang ada di Pulau Bali, yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini. Bersepakat untuk bersama-sama memelihara dan merawat bumi ciptaan-Mu ini, agar bumi ini tetap menjadi tempat yang nyaman bagi kami untuk menikmati hidup dan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami pun menaikkan doa syafaat kami. Terkhusus Tuhan, kami tidak putus-putus berdoa berkenaan dengan mewabahnya virus corona, di mana jumlah orang yang positif mengidap virus ini semakin hari semakin bertambah. Bahkan di Pulau Bali ini sudah mencapai angka 40.000 orang. Angka yang cukup besar. Demikian juga Tuhan di Indonesia bahkan di dunia. Ini membuktikan kepada kami bahwa virus ini sulit untuk dihentikan penularannya. Karena itu ajarlah kami secara bersama-sama untuk turut serta ambil bagian di dalamnya, agar virus ini tidak berkembang, agar virus ini segera dapat dihentikan. Kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Jika saat ini
Kami diharuskan masih mentaati beberapa aturan yang dibuat oleh pemerintah kami, yang dibuat oleh gereja kami. Ajarlah kami patuh dan taat, ajarlah kami bersabar, sehingga pada waktunya nanti kami sungguh-sungguh menikmati alam yang bebas dari ancaman virus corona ini. Kami bersama-sama akan boleh melakukan kegiatan pekerjaan kami sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Tuhan. Buat pemerintah kami yang dengan seluruh kemampuan dan tenaga mengusahakan penghentian penyebaran virus ini. Engkau beri kekuatan, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan hikmat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh bermanfaat, yang tepat bagi penghentian virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa bagi gereja Tuhan di Pulau Bali ini, gereja Kristen Protestan di Bali. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Harian, Majelis Sinode lengkap, dan jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di Pulau Bali, khususnya dalam menyongsong sidang sinode yang rencananya akan dilakukan bulan Agustus yang akan datang. Tuhan kiranya berikan kepada kami waktu dan kesempatan yang baik, sehingga apa yang telah direncanakan oleh sinode ini dapat berjalan dengan baik. Pun juga kami teringat dan bersyukur, ya Tuhan, terkhusus buat saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan pertambahan usia pada pekan ini. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, hati yang senantiasa berserah kepada Tuhan, hati yang senantiasa mengharapkan cinta kasih daripada Tuhan. Biarlah ketika mereka memasuki usia yang baru ini, mereka akan merasakan cinta kasih Tuhan semakin dalam, semakin besar, sehingga mereka semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang akan menyempurnakan syafaat kami. Karena itu kami menyambung doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 29 ayat yang ke-9 bagian yang A, yang berbunyi demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita mengiringi persembahan ini dengan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur atas segala hal yang baik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Itu menjadi bukti bahwa sampai dengan saat ini Tuhan begitu mengasihi kami. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami ya Bapa, pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang tulus yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini dengan baik dan penuh bertanggung jawab. Selanjutnya ya Bapa, dalam kehidupan kami, ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur, ajar kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, terlebih daripada itu, ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, demikian ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 350, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan "O berkati kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah minggu pada pagi hari ini dan sekaligus ibadah hari lingkungan 2020 telah selesai. Saya sampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom.